Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bahas tentang Lailatul Qadar dalam makna apa yang disebut dengan malam lebih baik dari 1000 bulan dalam sekilas pintas. Tapi kita belum mendalami apa itu malam yang ditetapkan. Malam mana yang ditetapkan dan bagaimana penetapannya, serta kenapa malam. Dan Anda tahu ini berarti berkaitan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahman alamal Quran, arrahman halaqal amal bayan. Alhamdulillahirabbil alamin, menjelang fil Quran fusilat wa ahkamat. Jadi Al-Quran kalau kita lihat dari konstruksi seperti ini, sesungguhnya diturunkan ceritanya berarti pada malam. Jadi Iqra diturunkan itu berarti pada malam. Lailatul Qadar. Nah, sementara kita tahu ketika Iqra diturunkan, Muhammad menyatakan sebelum dia menerima, tentu kita menyebutnya sebagai Al-Amin, mengatakan ma ana biqari. Apakah sesungguhnya memang dia tidak bisa membaca kalau sementara dia tahu samar-samar terdengar ada Injil. Dan sementara dia sudah bergaul dengan Siti Khadijah, istrinya, selama 15 tahun. Sedangkan Siti Khadijah adalah bagian dari pihak-pihak yang memahami betul tentang Alkitab. Ahli kitab. Itu artinya itu artinya Muhammad saat itu sudah mendengar samar-samar bahwa ada petunjuk yang sudah diturunkan kepada umat manusia, cuma dalam posisi dijungkir balikan, dalam posisi diputar balikan. Nah, itulah yang disebut dengan bagaimana Muhammad menghadapi kebingungan dalam rimusan wa wajadaka dolan pahada. Di dalam kebingungan dan kemudian diturunkan. Nah, itu wa wajadaka dolan pahada ketemu dengan Iqra bismi rabbika, tetapi kebingungan dia sesungguhnya tergambarkan dengan kalimat ma ana biqari. Lalu datanglah Iqra bismi rabbik. Jadi malam itu Muhammad dalam keadaan suci untuk menerima sesuatu yang suci, dan kemudian dia mendapat petunjuk untuk menyatakan sebagai sebuah penjelasan tentang perjalanan kehidupan yang menegaskan dia adalah berbeda karena dia adalah yang akhir. Nah, pemahaman seperti ini sesungguhnya bisa dilihat dalam konstruksi Al-Quran menjadi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-Quran sebagai ajaran yang diridhoi oleh Allah dalam menapaki kehidupan. Artinya Al-Quran tidak absurd. Penuh dengan yang namanya memang mutasabihat. Tapi syarat dengan yang muhkamat. Yang mutasabihat itu bisa dipahami tergantung pada keilmuan seseorang. Disitulah letak bagaimana ayat mengatakan, jika kamu menggunakan pohon kelapa sebagai pena, dengan lautan sebagai tintanya, maka kamu tidak akan bisa membuatnya. Fisiknya tidak bisa, mungkin bisa dibuat. Tapi makna kedalamannya manusia tidak akan pernah bisa membuatnya. Karena keilmuan seseorang sangat menentukan sampai seberapa jauh dia bisa memahami Al-Quran. Dari mulai Iqra bismi rabbik sampai dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Terbayangkah oleh kita Al-Fatihah yang demikian general sebagai Sab'ul Masana, 7 ayat pembuka yang begitu mencerdaskan, ditutup dengan panggilan manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Hei manusia, tegaskanlah siapa penciptamu. Lihatlah siapa penciptamu. Bagaimana kamu menghadapi penciptamu. Dan kenapa kamu mesti was-was menghadapi kehidupan ini, dan seterusnya dalam konstruksi An-Nas. Itu berarti sesungguhnya Al-Quran sejak Al-Fatihah sampai dengan An-Nas mengajarkan hidup tidak perlu dengan kecemasan, hidup tidak perlu dengan kewaswasan. Nah, ayat lain mengatakan bahwa Allah mengizinkan setan mengganggu dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, sehingga kita penuh dengan kecemasan. Ayat lain menegaskan bahwa kita diganggu oleh rasa lapar, rasa haus, kekeringan, ketakutan, kecemasan. Ayat lain mengatakan, dan di setan yang disebut dengan bangun kecemasan. Ayat lain disebutkan, kamu akan diuji juga dengan kekurangan. Dalam pengertian kekurangan ekonomi, dalam pengertian kekurangan posisi diri.
terus melakukan seperti itu. Tapi ayat lain menyatakan, kamu jangan lengah dan jangan lemah. Jadi kalau dilihat dari cerita bagaimana Al-Quran diturunkan pada malam suci, Lailatul Qadar, dibawa oleh Jibril yang demikian hebatnya sebagai sayyid malaikat, dan diterima oleh yang namanya uswatun hasanah, tauladan terbaik di dunia, maka sesungguhnya yang dibawa adalah pembelajaran, ilmu pembelajaran yang terbaik di dunia. Maka sesungguhnya malam penetapan itu adalah malam di mana manusia mendapatkan sebuah ketetapan yang terbaik untuk menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Itulah Lailatul Qadar. Saya ulang, itulah Lailatul Qadar, di mana Allah mengatakan kepada umat manusia, kamu akan mendapatkan pembelajaran terbaik di dunia. Kamu akan mendapatkan satu petunjuk terbaik di dunia. Kamu akan mendapatkan penjelasan terbaik di dunia. Dan kamu akan menjadi sosok pribadi yang terbaik di dunia jika kamu memegang Al-Quran. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Mendapat pemahaman, mendapat ketetapan bahwa kita mendapatkan yang terbaik. Tetapi jangan lupa, ini bisa saja cuma sampai pada level pengetahuan. Dia tidak menyerap sampai pada level kolbu, tidak sampai pada posisi diri, bagaimana dia menyerap, terjemahkan ke dalam jiwa. Kalau cuma sekedar pada level pengetahuan, ya bisa saja. Anda bisa lihat misalnya temuan-temuan dari banyak saintis di Prancis yang berubah dari posisi diri yang non-muslim menjadi muslim hanya bicara rumus E sama dengan MC kuadrat. Atau temuan Maurice Bucaille yang bicara tentang bagaimana dari segumpal tanah hitam, lumpur hitam, lalu kemudian menjadi nutfah, lalu menjadi sosok manusia. Lalu kemudian melakukan bandingan pada level pengetahuan seperti itu. Itu semuanya karena Lailatul Qadar. Ada malam penetapan yang berwujud Al-Quran. Nah, sebagai penutup dari Lailatul Qadar ini, kita harus tahu bahwa sebagai pribadi Muslim, ya pribadi yang sesungguhnya mempelajari Al-Quran, pertanyaan besarnya, seberapa banyak umat Islam Indonesia yang menganut diri sebagai Muslim, tapi kemudian tidak bisa baca Al-Quran. Jangankan mentadaburinya, baca Al-Qurannya saja tidak bisa. Ini jadi masalah. Lalu seberapa banyak kita menjadi Muslim tapi kita tidak sholat. Nah, ketemu rumus. Mereka yang Muslim adalah mereka yang aqimus shalah wa atuz zakah. Dan diteruskan pada level berikutnya, ketika Anda memang menegakkan bunyal Islam ala khamsin, maka bukan sekedar menyatakan syahadat, bukan sekedar meneguhkan komitmen bersahadat lewat sholat dan zakat, tapi juga meneguhkannya lewat saum Ramadan. Dan di dalam saum Ramadan itu Anda diajarkan untuk merefleksi diri lewat Al-Quran. Dan dalam merefleksi diri itu Anda diajarkan kuncinya hari-harinya adalah pada malam Lailatul Qadar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah menjadi tanggung jawab saya, benar karena kehendak Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.